maju melangkah penuh prestasi, yakin akan kiprah bermakna, maju pantang mundur terus maju. STIE Widya Wiwaha, Aji Jaya Maha Ilmu, cita mulia jadikan citra juang. Amal soleh genggam iman di dada, membina janji jadi profesi, di bawah satu alma mater, lajulah maju berburu mutu. STIE Widya Wiwaha, Aji Jaya Maha Ilmu, cita mulia jadikan citra juang. Amal soleh genggam iman di dada, membina janji jadi profesi. Upacara wisuda program sarjana dan program pasca sarjana Magister Manajemen serta Disnatalis ke-42 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Rabu 22 Mei 2024 bertempat di Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars STIE Widya Wiwaha. Indonesia, bangsa
Marilah kita buka acara wisuda hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Zulfikar Labib Ezat Yunadila. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, pada hari ini kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta mengadakan upacara wisuda dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati selama mengikuti pendidikan di STIE ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri, keluarga, dan lembaga maupun masyarakat, agama, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi ini.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat Terbuka STIE Widya Wiwaha dengan acara Disnatalis ke-42, Wisuda Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana Magister Manajemen dibuka oleh Ketua Senat Bapak Dr. Insinyur M. Awal Satrio Nugroho, MM. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka dengan agenda Dies Natalis ke-42, Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Magister Manajemen periode 22 Mei 2024, STIE Widya Wiwaha kami nyatakan dibuka. Pidato Dies Natalis ke-42 oleh Bapak Dr. Muhammad Mahsun SE, MSI, AKCA, CPA, CFRA, CIPSAS, CPI, CHFI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin sebagai amanah dari pimpinan STIE Widya Wiwaha untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka Dies ke-42 dalam forum pada pagi hari ini. Bisa disampaikan slide-nya ya. Pidato ilmiah yang kami sampaikan pada pagi hari ini merefer kepada hasil research ya, dan juga dari beberapa referensi yang relevan. Berjudul Transformasi Keamanan Finansial, Peran Investigasi dan Akuntansi Forensik di dalam Pencegahan Fraud dalam Ekosistem Anti Fraud. Ibu bapak yang berbahagia, tema ini adalah tema yang sangat update, baik dari sisi akademik maupun dari sisi praktek. Kenapa tema ini sangat update? Kita awali dari pemahaman kita bersama atas pengertian fraud ya. Fraud atau kecurangan. Ya. Saya baru nyampe tadi pagi. Kemarin juga kami ada di baris krim ya, nanganin fraud, nanganin kecurangan, ya, nanganin penipuan, penggelapan, pemalsuan. Jadi kenapa ilmu ini sangat update ya? Karena dibutuhkan. Ya. Sebetulnya apa itu fraud atau kecurangan? Fraud atau kecurangan ini adalah satu perbuatan ilegal. Kata kuncinya itu ya, ilegal atau tidak sah yang dilakukan dengan sengaja. Istilah hukumnya itu ada mens area ya, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan tentu merugikan pihak lain. Hati-hati, ini bisa masuk unsur pidana. Nah, itu ya. Hati-hati. Bisa jadi karena kita tidak paham sehingga kita terjebak dalam lingkaran perbuatan pidana. Apakah itu berupa penggelapan? Apakah itu berupa pemalsuan? Apakah itu berupa penipuan? Itu unsur pidananya nampak nyata.
Itu ya, Ibu Bapak mohon izin. Oke, next. Kita lihat Ibu Bapak, adik-adik semuanya calon wisudawan wisudawati. Kalau kita merefer kepada kajian saintifik ya, kajian-kajian yang membahas financial criminology, tipe kecurangan itu ada 3. Ya. Yang pertama kita sebut dengan asset misappropriation. Istilah lainnya adalah penyalahgunaan aset. Ya, itu fraud. Asset misappropriation, menyalahgunakan aset. Aset yang bukan miliknya digunakan seolah adalah miliknya. Ya. Jadi kalau zaman dulu ya, pimpinan sering memberikan arahan kepada staf, kepada anak buah, misalnya, saudara-saudara, Anda sebagai anggota organisasi ini harus memiliki rasa handarbeni yang tinggi. Rasa handarbeni apa? Rasa memiliki yang tinggi. Sehingga saking tingginya rasa memiliki, apa-apa dibawa pulang. Ini adalah asset misappropriation, ya. Ini adalah penyalahgunaan aset, fraud yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, rekan-rekan, adik-adik semuanya, tipe fraud itu adalah korupsi yang marak di Indonesia, ya. Marak di negara-negara lain, ya, terutama negara berkembang. Apakah itu gratifikasi, apakah itu penyuapan? Itulah unsur-unsur yang ada di dalam korupsi, ya. Dan yang ketiga adalah fraudulent financial reporting, ya, yaitu merekayasa laporan. Ya, itu masuk KUHP 378, penipuan pembukuan. Hati-hati, hukumannya 4 tahun. Ya. Jadi rekayasa laporan keuangan yang menyesatkan pihak lain itu adalah fraud. Ya. Merekayasa sebuah pertanggungjawaban yang menyesatkan pihak-pihak tertentu itu adalah curang. Bisa kena unsur penipuan. Jadi itu Ibu Bapak, dan next ya, kita lihat nih bahwa perkembangan saat ini bukan hanya kuantitas dari fraud yang meningkat, tetapi juga kualitasnya. Jadi kalau zaman dulu orang berbuat curang itu maling, ngambil barang, asset misappropriation, bawa pulang itu barang-barang kantor, ya. Ya. Kalau zaman sekarang sudah tertransformasi, ya, sesuai dengan topik kami tadi, ya. Sudah ada perubahan, kualitasnya meningkat, yaitu dilakukan dengan cara fraudulent financial reporting, merekayasa laporan. Berkembang lagi, ya, menggunakan teknologi AI, ya. Berkembang lagi menggunakan strategi cybercrime. Nah, ini ya, pola fraud itu juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu orang fraud itu mencuri, tradisional maling, ya, ngambil barang. Sekarang mencurinya dengan cara-cara yang didukung dengan teknologi. Ini tertransformasi, ya. Kualitasnya meningkat, bukan hanya kuantitas. Kualitas fraud itu meningkat saat ini, itu ya, Bu Bapak, ya. Kita lihat nih data yang ada, ya. Next, Ibu Bapak, dari data yang diambil dari KPK, ya, jumlah korupsi itu meningkat. Dan kita lihat warna kuning, dari berbagai macam jenis korupsi itu yang paling besar, ya, adalah suap, ya. Hidden, tidak nampak itu yang paling besar adalah penyuapan. Disusul yang warna hijau, yaitu pengadaan barang dan jasa. Fraud is never zero, nggak akan pernah habis itu fraud, ya. Next, kita lihat secara global
di semua belahan dunia, ya, fraud itu meningkat. Nah, kita lihat ya, di semua belahan dunia fraud itu meningkat, kualitasnya juga bertambah canggih. Oke, next kita lihat data berikutnya. Nah, di era digitalisasi saat ini, seperti tadi saya sampaikan, fraud itu bertransformasi, bermutasi mengikuti lingkungan bisnis, ya. Jenis fraud yang tertinggi saat ini, ya, adalah cybercrime, ya, Ibu Bapak ya. Kita lihat, baik di lingkungan kesehatan, kembali ke data yang tadi, ya, di lingkungan pemerintahan, ya, itu cybercrime menduduki posisi nomor 1. Sehingga beberapa waktu yang lalu sempat Ibu Ketua kita, Ibu Nur, ya, Ibu Dr. Nur itu sempat nomor handphonenya saja dihack, orang nggak dikenal, ya kan, mengatasnamakan Ketua STIE, ngirimin informasi kemana-mana. Itu adalah cybercrime, ya. Seperti itu, Ibu Bapak, adik-adik semuanya, yang mesti kita waspadai. Kenapa ilmu finansial kriminologi ini penting, ya. Oke, lanjut. Saya akan cepat saja. Kita lihat beberapa perkembangan kecurangan saat ini, ya, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, ya. Ada yang kita sebut dengan phishing. Phishing itu biasanya dilakukan dengan mengirimin email seolah dari lembaga resmi, misalnya dari bank atau dari pemerintahan atau dari lembaga tertentu, untuk kita mengisi data. Begitu data pribadi kita sudah diisi, ya, kemudian ada perintah lagi, singkat cerita data pribadi kita dikuasai. Hati-hati dengan phishing, ya. Kemudian ada malware. Ini adalah yang paling ganas, itu adalah stegnografi, malware, ya. Stegnografi malware itu cara mengambil data kita menggunakan gambar, ya. Jadi misalnya Ibu Bapak, adik-adik, ya, menerima undangan pernikahan, pernah ya? Begitu dibuka itu undangan pernikahan, ya, seperti video, seperti gambar tuh, maka virus malware-nya masuk ke dalam HP kita dan akan ditanam di situ aplikasi untuk mencuri data pribadi Ibu Bapak semua. Ya. Kemudian adik-adik remaja ini yang nggak sadar, ya, jenis cybercrime berikutnya adalah romance scam. Romance scam itu apa? Orang yang mungkin sedang mencari pasangan, gitu ya, bisa terjebak di sini, ya. Sangat intens, ya, pelaku fraud ini, ya, melakukan komunikasi romance, ya, sayang-sayangan, gitu kan, ya, sampai akhirnya orang tersebut bisa dikuasai, meminta uang untuk mengunjungi, meminta uang untuk katanya ada insiden tertentu. Nah, ini adalah romance scam, ya, yang biasanya lewat sosial media. Seperti itu Ibu Bapak. Dan sekarang ini tambah ngeri lagi, next, ya. Fraud bertransformasi lewat teknologi blockchain. Sudah di atasnya cybercrime. Bagaimana kalau orang bertransaksi jahat itu menggunakan cryptocurrency, ya, pakai Bitcoin, pakai Ethereum, ya, nggak kedetek sama perbankan. Dia masuk di dalam satu website namanya dark web, ya. Itu sudah 5% dari internet itu dikuasai dark web. Kita mau beli narkoba ada, ya. Kita mau cari pembunuh bayaran ada, ya. Kita mau cari hacker ada. Dan membayarnya nggak pakai uang. Membayarnya nggak pakai uang yang tersentralisasi di bank, itu tidak. Bayarnya pakai jenis mata uang yang kita sebut dengan cryptocurrency. Itu nggak kedetek sama perbankan. Lakukan dengan teknologi blockchain, pakai
algoritma. Sudah mengerikan. Ya. Begitu kira-kira kita lihat betapa mengerikannya kejahatan di luar sana yang bertransformasi dan kita bisa menjadi korban. Ya, kita kalau tidak mengupdate ya bisa menjadi sasaran. Karena betapa mengeri ya yang namanya big data itu ya. Big data, ibu bapak nggak sadar mungkin ya, ngisi form ya, disubmit, ngisi form ya, itu tiba-tiba kita ditelepon sama seseorang. Ya. Kok tahu data kita? Karena kita pernah ngisi form. Bisa jadi itu adalah crime. Saya ada sedikit cerita perjalanan ya dari Pasar Minggu ke Menteng ya di Jakarta sana, naik Grab. Tiba-tiba ditelepon sama seseorang yang bahasanya persis seperti tellernya perbankan. Bapak, ini saya dari Bank X ya. Bapak punya kartu kredit ini kan, Bapak sering traveling, sering executive lounge di airport. Dia kok tahu profil saya? Ya. Bapak ini ada fasilitas Pak, plafon Bapak dinaikkan sehingga Bapak bisa dimanapun executive lounge gratis. Saya itu loh auditor forensik. Saya terjebak di situ. Ya, hidden fraud is never zero. Ya, maka untuk menginvestigasi fraud itu perlu yang namanya whistleblower. Ya, perlu informan surveillance yang menyampaikan adanya indikasi kecurangan. Sedikit saja saya sampaikan. Saya pernah di Gresik ya, salah satu BUMN sengketa tanah, membayar tanah tapi belum bisa menjadi hak milik. Ternyata apa? Ternyata di situ ada permata. Permata itu hidden, tidak pernah muncul di laporan keuangan. Permata itu kita ungkap lewat whistleblower dengan mengirimkan surveillance informal dan ketemu yang namanya permata. Permata itu ternyata adalah perhimpunan maklar tanah. Dia yang memainkan fraud di situ, ya. Dan terakhir sebagai pesan akademik, sebaiknya materi yang terkait dengan akuntansi forensik ya, investigasi and forensic accounting itu masuk kurikulum perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa, untuk membekali anak didik kita mendapatkan skill yang dibutuhkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari L2 Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Denes Kustinah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita semua dapat hadir pada hari yang berbahagia ini dalam rangka wisuda sarjana dan magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha periode Mei 2024. Mohon berkenan saya mewakili Bapak Kepala Lembaga LDT Wilayah 5 yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan tidak mengurangi kebahagiaan para wisudawan, wisudawati, serta tamu undangan yang berbahagia. Perkenankanlah kami memulai sambutan dengan menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada 274 wisudawan-wisudawati dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan S2 Manajemen atas keberhasilannya menyelesaikan studi dan telah berhasil menempuh proses pembelajaran dengan baik sehingga berhak menyandang gelar sesuai dengan bidang studi masing-masing. Hadirin yang kami hormati, para wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, tak lupa kami ucapkan selamat kepada orang tua wali karena telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada putra-putri. Ucapan selamat kami sampaikan juga kepada seluruh
jajaran pimpinan dan sivitas akademika STIE Widya Wiwaha atas kerja keras dalam melaksanakan tugas dan mendidik mahasiswa hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya serta dapat diwisuda pada hari yang berbahagia ini. Teruntuk para wisudawan-wisudawati, banyaklah bersyukur dan terima kasih kepada kedua orang tua saudara. Ingatlah, dengan keringat, air mata dan doa mereka tidak pernah mengeluh atas beratnya membesarkan dan mendidik saudara. Tidak pernah berputus asa atas berbagai permintaan dan tuntutan saudara. Mereka tidak pernah mengharap balasan dari saudara. Mereka hanya ingin saudara merasa bahagia dengan studi saudara, dengan kesuksesan dan masa depan saudara. Jika ada ayah atau ibu saudara yang sudah tiada, doa mereka ingat semua jasa mereka. Kami mohon berikan pantun ya Bu. Bapak Ibu sekalian, masak selada pakai ikan bawal, ikan bawalnya berwarna merah. Wisuda adalah awal untuk hari esok yang lebih cerah. Kami lanjutkan kembali. Hadirin yang kami hormati, para wisudawan yang kami banggakan, saudara menghadapi global socio-techno description menuju social industrial revolution dengan kecepatan perubahan dan perkembangan teknologi dan orientasi sosial di tingkat global. Sukses masa depan saudara membutuhkan kecerdasan ketahanan mental adversity equation yang kuat, yang didukung oleh kekuatan kecerdasan spiritual dan etis serta kecerdasan sosial. Selembar ijazah dengan transkrip nilai tinggi belum menjadi jaminan kesuksesan masa depan saudara. Bahkan 10 perusahaan besar di dunia menerima pekerjanya tanpa persyaratan ijazah seperti Google dan IBM. Menurut Job Outlook 2023, atribut kesuksesan seorang fresh graduate ada 5 hal yang paling utama, yaitu keterampilan pemecahan masalah, kemampuan bekerja dalam tim, etika kerja, keterampilan analitis, dan keterampilan komunikasi. Sementara World Economic Forum telah memprediksikan pada tahun 2030 ada kebutuhan 10 skill utama agar output dunia pendidikan mampu beradaptasi dan bersaing di dunia kerja. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati dan keluarga serta sivitas akademika dan jajaran kampus STIE Widya Wiwaha. Pergi berlibur ke Australia, menyelam di laut bersama paus jantan. Selamat dan sukses wisudawan semua. Semangat berkarya, mengukir masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Wisuda oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Dr. Uswatun Hasanah, SE, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Surat keputusan nomor 9 STIE WW SK 5 2024 tentang wisuda mahasiswa program sarjana dan magister manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan: 1. Bahwa mahasiswa yang sudah memenuhi syarat administrasi dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha yang berhak diwisuda pada semester genap tahun akademik 2023-2024 adalah tingkat sarjana 260 mahasiswa yang terdiri dari manajemen sebanyak 185 mahasiswa, jurusan akuntansi
sebanyak 75 mahasiswa, Magister Manajemen sebanyak 14 mahasiswa yang terdiri dari kebidangan Manajemen SDM 7 mahasiswa, kebidangan Manajemen Pendidikan 1 mahasiswa, kebidangan Manajemen Pemasaran 4 mahasiswa, kebidangan Manajemen Kesehatan 2 mahasiswa, dengan rincian sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2024, Ketua Dr. Nur Widyastuti SE MSI. Berikutnya kami bacakan lampiran-lampiran terkait dengan surat keputusan yudisium ini. Mahasiswa dengan predikat cum laude dari jurusan manajemen sebanyak 43 mahasiswa. Mahasiswa dengan predikat cum laude dari jurusan akuntansi sebanyak 29 mahasiswa. IPK rata-rata untuk jurusan manajemen S1 3,24. Masa studi rata-rata jurusan manajemen 3 tahun 9 bulan 10 hari. Mahasiswa dengan IPK tertinggi adalah Lutfiana Amiroh. Mohon tepuk tangannya. Dengan IPK 3,87. Berikutnya, kami apresiasi upaya yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa melihat usianya. Mahasiswa jurusan manajemen dengan usia termuda adalah Era Arisanti. Umur 20 tahun 3 bulan 15 hari. Sedangkan mahasiswa dengan usia tertua adalah Helmi Widiatmoko dengan usia 53 tahun 1 bulan 7 hari. Berikutnya untuk mahasiswa dari jurusan akuntansi. IPK rata-rata mahasiswa jurusan akuntansi 3,38. Masa studi rata-rata 3 tahun 9 bulan 19 hari. Mahasiswa dengan IPK tertinggi adalah Irsa Husna Sari dengan IPK 3,83. Mahasiswa termuda untuk jurusan akuntansi Indri Marlinda Hasanah. Usia 20 tahun 11 bulan
20 hari. Mahasiswa dengan usia tertua untuk jurusan akuntansi Wahyu Santosa dengan usia 49 tahun 8 bulan 29 hari. Berikutnya kami bacakan lulusan dengan predikat cum laude program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha. Ada 5 mahasiswa. Yang pertama Ismoyo Wisnu Baroto dengan IPK 3,93. Kedua, Ananto Sarono Wicaksono dengan IPK 3,91. Ketiga, Agus Purwoko dengan IPK 3,89. Keempat, Hana Yudiawati dengan IPK 3,79. Kelima, Erlina Kartikasari dengan IPK 3,77. Wisudawan dengan IPK tertinggi adalah Ismoyo Wisnu Baroto dengan IPK 3,93. IPK rata-rata untuk prodi Magister Manajemen 3,64 dengan rata-rata masa studi 2 tahun 1 bulan 8 hari. Adapun wisudawan tertua dan termuda pada program studi Magister Manajemen Totok Sutrisno umur 54 tahun 1 bulan 14 hari. Kemudian yang termuda Kinanti Larasati 24 tahun 10 bulan 14 hari. Terima kasih. Demikian kami bacakan surat keputusan yudisium untuk wisuda 22 Mei 2024. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang Mas, Bapak, Ibu dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.